Gue datang sekolah, ya kan, gue lihat ini soal apaan, ini fungsinya apa, coba belajar ini. Gue pikir ini scam semua. Anak-anak untuk bisa memunculkan ya diferensiasi dirinya. Menurut Anda, apa yang menyebabkan statement pendidikan adalah scam bisa ramai diperbincangkan oleh publik saat ini? Ya, jadi pendapat itu sebenarnya muncul sudah cukup lama ya. Adanya beberapa kritik terhadap lembaga persekolahan. Kenapa dikritik? Karena selama ini atau sebagian orang itu berpandangan bahwa pendidikan persekolahan itu dianggap namanya standarisasi, sehingga anak-anak kemudian disamakan, lalu kemudian dicetak sama, lalu kemudian menyebabkan anak kemudian bosan. Yang kedua, pendapat itu juga karena muncul ternyata tidak semua yang diperoleh di sekolah itu bisa digunakan dalam kehidupan. Nah, tetapi juga kita tidak boleh mengatakan bahwa seolah-olah itu digeneralisasi, bahwa pendidikan formal itu scam, penipuan. Ya, karena apa? Pendidikan formal sesungguhnya adalah salah satu pilihan di dalam sistem pendidikan kita. Ada namanya pendidikan formal, persekolahan itu, ada pendidikan non formal, kemudian ada pendidikan informal. Nah, yang dikatakan oleh teman influencer itu kan pendidikan informal. Artinya itu sebuah pilihan. Sehingga justru menurut saya semakin menguntungkan untuk anak-anak kita. Anak-anak yang merasa tidak nyaman, tidak cocok dengan sistem yang terlalu formal, dia bisa memilih di non formal yang tidak kaku, waktunya lebih fleksibel, atau kalau yang lebih bebas lagi, dia mengambil yang sistem informal, benar-benar pure. Belajarnya berdasar kehidupan di mana saja, melalui apa saja, kapan saja menurut mereka. Tetapi kan tidak semua harus informal. Contoh, saya ingin jadi dokter. Nah, untuk dokter kan butuh formalisme, butuh standarisasi. Maka kemudian pendidikan formal masih penting. Sehingga pendapat itu sesungguhnya adalah tidak salah, tetapi juga tidak bisa diberlakukan seolah-olah semua pendidikan formal itu scam atau penipuan. Ya. Menurut Bapak, seberapa penting pendidikan formal untuk kesuksesan seseorang? Ya tadi, pendidikan formal itu kan salah satu pilihan layanan yang bisa ditempuh oleh masing-masing anak untuk diyakini bisa mengantarkan ya cita-citanya, mewujudkan cita-citanya. Kalau seseorang ingin menjadi seorang tentara, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang dokter, tampaknya pintunya hari ini belum ada kalau tidak masuk pendidikan formal. Tetapi kalau saya ingin menjadi seorang influencer, saya ingin menjadi seorang YouTuber, saya ingin menjadi seorang entrepreneurship yang jualan, ya memang tidak menuntut legalitas pendidikan formal. Artinya pendidikan formal, informal itu adalah sebuah pilihan bergantung pada orientasi karirnya dia mau kemana. Tetapi kan nggak bisa saya katakan bahwa orang yang memperoleh pendidikan formal itu tidak menjamin sukses. Tetapi juga harus diingat, banyak orang yang sukses karena pendidikan formal. Sebaliknya juga begitu, ada orang-orang yang sukses tanpa memperoleh pendidikan formal, tetapi betul-betul informal. Tetapi juga nggak sedikit masyarakat kita ini yang tidak jadi apa-apa karena dia tidak sekolah kan gitu. Artinya apa? Sekali lagi kita tidak boleh terlalu mendikotomi seolah-olah kita menggunakan paradigma atau ya or paradigm. Ketika kita melihat sebuah persoalan, kita harus menggunakan paradigma and paradigm. Dan lebih ideal lagi kalau saya, bukan kamu sekolah formal atau informal, bukan begitu. Tapi dia pernah mengenyam pendidikan formal, tapi dia pernah mengenyam pendidikan informal. And ya, kalau itu digunakan maka komplement. Maka tugas kita sesungguhnya adalah mengkomplementerkan dua kutub itu sehingga anak-anak bisa mendapatkan sebuah pengetahuan, pengalaman yang lengkap untuk mengantarkan dia menjadi sukses dalam hidupnya. Ya. Faktor apa sih Pak yang menjadikan pendidikan formal ini menjadi hal serius yang harus diupayakan? Ya, jadi begini,
sesungguhnya juga tidak sepenuhnya benar bahwa seolah-olah pemerintah hanya mementingkan pendidikan formal. Karena dalam Undang-Undang 20 2023, Undang-Undang Sisdiknas, ketiga-tiganya sudah diwadahi. Ada 3 terminologi yang dikenal di dalam sistem pendidikan kita. Ada pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Jadi tiga-tiganya sudah diwadahi. Hanya memang kenapa seolah-olah pendidikan formal itu menjadi penting, karena itu yang paling mungkin untuk dilakukan pemerintah. Bisa dilakukan secara massal. Lalu standarnya lebih mudah diatur. Sistem monitoringnya, evaluasinya lebih mudah. Coba kalau pendidikan itu serahkan masing-masing orang, gimana pemerintah mau hadir intervensi? Nah mungkin gitu ya. Sehingga memang kemudian ada kesan seolah-olah pemerintah lebih banyak cawe-cawe gitu ya untuk pendidikan formal. Itu karena tadi hari ini sistem pendidikan terbesar di planet bumi ini adalah pendidikan formal. Bahkan di Eropa, di Amerika yang selama ini mengkritik keras terhadap pendidikan formal, mereka juga toh masih menggunakan sistem pendidikan formal. Ya, dan mereka tidak pernah punya keinginan atau ingin menghapus pendidikan formal. Jadi ketiga-tiganya tampaknya bukan harus dipersaingkan, tapi ketiga-tiganya harus dipersandingkan. Sehingga ada 3 mode sistem pendidikan kita. Apa sih Pak yang akan diperoleh generasi muda melalui pendidikan formal yang membedakan dengan jenis mode pendidikan lain? Iya, di pendidikan formal anak-anak punya ruang berinteraksi dengan sesama teman sebaya. Ya, itu tidak akan dia dapatkan. Karena kalau di informal seringkali bersifat lebih individual. Lalu yang kedua, dia tahu tentang bagaimana konsep, teori, ya, pengetahuan, dan itu tidak akan dia dapatkan secara utuh jika dia hanya belajar sendiri. Tetapi di pendidikan formal ada juga sisi-sisi yang nggak didapat. Apa? Pengalaman praktik tentang kehidupan. Bagaimana tentang menghadapi orang dalam kehidupan. Nah, itu tidak didapatkan. Sehingga memang ada plus dan minus. Ya, ada sisi positif yang lebih di pendidikan formal, tapi ada sisi yang kurang. Tapi sebaliknya, di pendidikan informal ada sisi yang lebih. Belajarnya lebih fleksibel, bisa kapanpun, bisa dimanapun. Ya, waktunya dia bisa milih. Dia nggak perlu harus diatur pagi, harus mandi, pakai baju seragam, kemudian harus berangkat, diberi PR, dan sebagainya. Tapi juga ada sisi bagusnya juga itu. Apa? Mendidik disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, menurut saya, antara pendidikan formal, informal, dan non-formal itu adalah sebuah pilihan. Kita tidak perlu untuk mempersaingkan di antaranya, tetapi justru kita harus mempersandingkan ketiganya menjadi sebuah sistem yang lengkap untuk mewadai semua pilihan, keinginan anak-anak kita agar bisa sukses dalam kehidupannya. Untuk saat ini, apakah sistem pendidikan sudah efektif untuk membangun karakter generasi yang berhasil? Ya, kalau saya memang ada beberapa karakter yang belum berhasil ditumbuhkan di pendidikan formal. Salah satunya yang selama ini menjadi persoalan kan bagaimana kesadaran akan keberagaman, terhadap keberagaman, kebinekaan. Karena apa? Di sistem pendidikan formal itu cenderung menyeragamkan. Ya, jadi ketika anak datang seragamnya harus sama, sepatunya harus sama, sehingga tidak ada ruang anak-anak untuk bisa memunculkan ya diferensiasi dirinya. Model pembelajarannya satu kelas sama, soal ujiannya sama. Nah, mereka tidak ada ruang itu. Nah, kalau itu terlalu lama dia dapatkan mulai sejak TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, tatkala dia lulus, lalu dia lupa dalam kehidupan itu ternyata beragam gitu. Sehingga ada ketidaksiapan untuk menjadi berbeda. Nah, ini menurut saya belum sepenuhnya berhasil. Tugas kita di pendidikan formal adalah bagaimana mulai membangun ya keberagaman itu dengan membuka ruang interaksi antara perguruan tinggi, sekolah itu dengan kehidupan itu dibuka. Jadi sesekali anak itu harus keluar sekolah, keluar kampus. Sesekali beberapa guru, beberapa praktisi dalam kehidupan itu dibawa ke sekolah atau ke kampus. Sehingga nanti akan ada komplement. Anak tahu, saya pernah kok ngajarkan meminta seorang tukang sampah ngajar di depan kelas.
Untuk apa? Untuk menyadarkan pada anak-anak bahwa ada profesi yang selama ini tidak dipandang, tetapi memiliki manfaat yang luar biasa. Ujungnya apa? Anak menjadi menghargai tukang sampah. Mereka tidak meremehkan, gitu. Tetapi dia, itu pekerjaan yang mulia. Meskipun dia tidak bercita-cita menjadi tukang sampah, tapi setidaknya jadi apapun, dia bisa menghargai orang lain. Nah, itu yang menurut saya harus ditumbuhkan di sistem pendidikan formal kita. Ya. Menurut Bapak, apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh kami, generasi muda, kemudian Civitas dan pemerintah untuk mengoptimalkan hal tersebut? Iya, sebenarnya pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristek-Dikti sudah memberikan ruang yang luar biasa menurut saya, yang namanya Merdeka Belajar. Spirit Merdeka Belajar adalah memberikan ruang, ya, agar sekat-sekat yang terlalu kaku antara formal, non-formal, dan informal itu sedikit dibuka. Sehingga anak-anak meskipun dia berkuliah, dia pernah mengalami, ya, berkuliah dalam kehidupan. Saya pikir kalau ruang itu dibangun luar biasa. Anak-anak SMA, SMP, SD ada dalam waktu tertentu keluar sekolah. Jadi pada saat liburan, biarlah dia kemana? Ke pasar, ke bandara, ke ruang-ruang pabrik untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, di bandara dia membantu apa? Kemudian dia ke panti jompo melakukan apa? Itulah hal yang luar biasa. Sehingga anak-anak kita tahu betul bahwa hidup sukses itu bukan hanya diperoleh melalui bangku sekolah, tetapi juga bangku kehidupan. Nah, kalau dua-duanya bisa digabung, seperti paradigma dan tadi, ini akan menjadi pribadi yang utuh. Ya, jadi tidak formalis saja, ya, tapi juga tidak yang anti formal gitu ya. Dia akan menjadi seorang sosok yang sukses dan dia menjadi utuh, pribadi yang utuh. Saya kira itu yang harus dilakukan.